Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Pramita dari kelas F1 dengan nomor NPM 2154014460077. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara menggunakan aplikasi ASIK versi 139 untuk BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, bicara tentang aplikasi ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu web based sama aplikasi Android. Nah, dan aplikasi Sehat Indonesiaku ini yang kita kenal dengan sebutan ASIK, sebenarnya nama lengkapnya itu Sehat Indonesiaku kalau ada di Play Store. Nah, untuk web base ini berfokus utamanya itu untuk nakes oleh tenaga kesehatan puskesmas, selain untuk pencatatan kesehatan individu dan pencatatan pelaporan untuk Dinkes dan Kemenkes. Nah, kalau aplikasi Android ini digunakan untuk tenaga kesehatan dan kader, di mana untuk pencatatan data program UKM atau KIA surveillance atau screening PTM serta program UKBM atau Posyandu, termasuk salah satunya imunisasi ini. Nah, ini dia bentuk aplikasi dari ASIK ya, Sehat Indonesiaku, yang dimana aplikasi ini tuh berfokus untuk pendaftaran petugas imunisasi untuk dapat mengakses pencatatan individu, terus pelayanan hasil layanan imunisasi individu, serta pencatatan logistik pelayanan imunisasi atau penerimaan dan pengembalian vial. Ini sudah ada versi 1.3.9. Jadi kalau misalnya memang sudah punya aplikasi ini tapi belum terupdate, maka diupdate saja, tinggal ketik 1.3.9 karena di sini juga banyak fitur-fitur yang terus diperbaharui. Yang pertama, kita buka dulu di Google Play Store dan kita download Sehat Indonesiaku. Jadi bukan ASIK ya, tapi Sehat Indonesiaku. Tinggal kita searching Sehat Indonesiaku, lalu kita download aplikasinya itu. Setelah kita buka Sehat Indonesiaku, lalu di sini langkah yang pertama itu kita melakukan pendaftaran. Kita tinggal klik daftar di kolom ini, terus setelah itu kita nanti ada beberapa macam profesi. Di sini ada bidan, perawat, dokter, kader dan lainnya. Nanti Bapak atau Ibu bisa memilih profesi yang sesuai ya, yang untuk memasukkan data dari imunisasi itu. Nah, kalau misalnya ada yang di data nakes lainnya, ini ada, kita tinggal pilih, lalu kita klik profesi lainnya jika tidak ada di daftar list tersebut. Nah, walaupun ini data ini untuk nakes, tapi di beberapa fungsi itu kita membutuhkan kader atau kita bisa meminta kader untuk mengisi data dan mencatat data tersebut. Nah, lalu kita pilih saja contoh profesi yang akan kita pakai untuk mendata. Contohnya misalnya perawat. Nah, di sini kita tuliskan nama NIK, nama lengkap, nomor STR, nomor WhatsApp, serta provinsi. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, perlu diingat nomor WhatsApp ini harus aktif karena untuk masuk login ini kita nanti akan masuk melalui nomor OTP yang nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp yang aktif. Lalu kita isi provinsinya, terus kabupaten, lalu kita isi juga vaskesnya apa. Nah, di sini ada puskesmas contohnya ya, kita klik. Nah, terus nih data ini harus lengkap ya, harus diisi nama lengkap semuanya. Nah, setelah kita daftar, lalu kita tinggal masuk ya, karena tadi kan kita sudah daftar. Kita tinggal klik masuk, lalu kita masuk klik nomor WA. Nanti di situ kita mendapatkan kode OTP ke nomor WhatsApp. Nah, lalu kita tuliskan aja nomor OTP-nya ini. Nah, setelah itu, ini muncul di sini ada fitur imunisasi, screening PTM,
kunjungan rumah, dan posyandu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu itu baru pertama kali download ini nih ya, ini kan versi 1.3.9. Kalau misalnya nanti misalnya munculnya itu cuman screening PTM aja, nah itu nggak apa-apa, nanti Ibu bisa logout atau keluar nih, kita tinggal klik keluar dulu, lalu nanti kita tinggal masuk lagi. Itu biasanya karena belum terupdate aja. Buka aplikasi ini misalnya data imunisasinya tidak ada atau screening PTM-nya tidak ada, itu tidak perlu khawatir ya. Jadi kita itu tinggal logout aja atau tinggal keluar, nanti tinggal masuk lagi gitu. Jadi tidak perlu khawatir, itu biasanya karena cuman masalah teknis aja. Nanti dia kalau misalnya keluar masuk lagi tuh bisa. Cara memasukkan datanya itu kita tinggal klik imunisasi, lalu di sini ada bulan imunisasi anak nasional. Kita tinggal klik aja, lalu di sini ada tanggal dan pos imunisasinya. Nah, ini maaf ada sedikit kesalahan dari videonya. Oke, lanjut aja. Nah, setelah itu kita langsung klik bagian tanggal dan pos imunisasi. Ketika kita klik tanggal, nanti di sini ada kolomnya ya, karena memang ini data asli yang harus kita klik, jadi kita buatnya di sini contoh misalnya tahun 2009 aja deh. Nah, di sini kita klik tahun 2009, terus di sini ada pos imunisasi, kita klik. Nah, di sini kita bisa scroll ya, misalnya klinik apa, kita scroll aja. Nah, di sini bisa di scroll, atau kalau misalnya kita sudah tahu nama kliniknya, kita tinggal ketik aja. Misalnya di sini kita tulis klinik Tesbian. Nah, di sini perlu diketahui, di sini juga ada kolom saya penanggung jawab pos imunisasi. Nah, di sini ya, ini harus terisi, harus dikonfirmasi PJ dari imunisasi itu. Kalau misalnya kita tidak mengklik, nah ada bacaan ini, belum ada penerimaan vaksin, penanggung jawab belum konfirmasi. Nah, kita klik aja oke ya, karena memang di sini puskesmas itu harus menunjuk salah satu PJ untuk mengkonfirmasi vaksin ini. Nah, kita klik di sini. Kalau sudah dikonfirmasi oleh PJ, baru di sini muncullah macam-macam vaksin ini. Karena di data ini tidak ada stok di tahun 2009 yang tadi sudah saya katakan, ketika tanggal itu tidak sesuai dengan penerimaan, maka data yang diberikan ini adalah ini stok sistem ASIC ini. Terus nah, maka Bapak atau Ibu dapat melakukan pencatatan dengan stok ASIC ini gitu. Kalau memang misalnya melakukan konfirmasi, kita klik jika memang jumlahnya itu sudah sesuai. Nah, di sini akan mendapatkan notif. Jadi, apakah Anda yakin ingin melanjutkan pencatatan tanpa stok terintegrasi dengan Smile? Nah, lalu kalau misalnya memang kita yakin, kita klik saja ini, klik yakin. Nah, di sini ini ada tampilan seperti ini. Ini tuh list daftar anak-anak yang sudah dimasukkan via ASIC. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat kosong atau memang tidak ada sasaran, itu sebenarnya tidak jadi masalah, karena kita itu menambahkan daftar imunisasi ini dengan diklik tambah imunisasi gitu. Nah, di sini kita contohnya nih, misalnya kita klik ya pada tanggal 27 Juli. Di sini tuh ada imunisasi apa yang sudah kita berikan, misalnya imunisasi MR atau misalnya imunisasi DPT, HB atau kemudian HIB. Setelah itu kita coba nih ya untuk tambah imunisasi. Nah, kita tinggal klik tombol tombol tambah imunisasi, lalu kita lakukan pencarian
pencarian itu dengan mengklik nomor NIK. Nah, kalau misalnya emang nomor NIK nggak ada, kita klik nama anak atau tanggal lahir. Tapi kan kita di sini juga punya database ya, jadi memang sebisa mungkin kita cari dulu menggunakan nama NIK. Kalau memang tidak ada, di sini kita tinggal klik nama anak atau nama sasaran. Nah, ini versi terbaru dari 1.3.9 ini adalah ini, kita langsung ada nama sasarannya ya, nama anak gitu, sama tanggal lahir gitu. Karena kan memang sebelumnya kalau memang nama anak itu tidak bisa dicari. Setelah itu kita masukkan nomor NIK ya. Ini nomor NIK-nya 16 digit ya. Lalu kita langsung ada nih muncul anak 1, karena ini kan apa sih namanya, kita percobaan ya. Ini klik, lalu di sini ada tulisan ya, apakah ini diberikan campak rubella, karena memang Bian ini kan fokusnya ke campak rubella. Nah, kalau misalnya memang tidak diberikan, ini alasannya apa? Nah, ini kita klik ya aja. Lalu di sini klik MR, nomor batch-nya kita strip ya. Setelah itu imunisasi lainnya, misalnya di sini kita pilih DPT HIV, nomor batch-nya juga kita strip. Lalu di sini langsung terlihat ya datanya ini seperti ini. Setelah data kita isi, lalu kita klik simpan, lalu berhasil dan selesai. Nah, itulah tutorial cara menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku versi 1.3.9 untuk Bian. Marilah kita melindungi anak-anak Indonesia dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.